Sebelum lanjut dengan segala kerendahan hati, kami mohon dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhwat Yulian semua, kita lanjut ke part 2 tentang kaum Samud. Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Samud. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya Nabi dari sisinya untuk memberi penerangan dan menuntun mereka keluar dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar. Demikian pula Allah tidak akan menurunkan azab atau siksa kepada sesuatu umat sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk olehnya dengan perantara seorang yang dipilih untuk menjadi utusan dan rasulnya. Sunnatullah ini berlaku pula bagi kaum Samud yang kepada mereka telah diutus Nabi Saleh, seorang yang telah dipilih oleh Allah dari suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, terkenal tangkas, cerdik, pandai, rendah hati, dan ramah tamah dalam pergaulan. Dikenalkanlah mereka oleh Nabi Saleh kepada Allah yang sepatutnya mereka sembah, Allah yang Maha Esa yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan kebutuhan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup dan kebahagiaan lahir dan batin. Tuhan yang Maha Esa itulah yang harus mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi sesuatu kepada mereka atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya. Nabi Saleh memperingatkan mereka bahwa ia adalah seorang daripada mereka, terjalin antara dirinya dan mereka ikatan keluarga dan darah. Mereka adalah kaumnya dan sanak keluarganya, dan dia adalah keturunan dan sesuku dengan mereka. Ia mengharapkan kebaikan dan kebajikan bagi mereka, dan sekali-kali tidak akan menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang akan membawa kerugian, kesengsaraan atau kebinasaan bagi mereka. Ia menerangkan kepada mereka bahwa ia adalah pesuruh dan utusan Allah, dan apa yang ia ajarkan dan dakwahkan kepada mereka adalah amanah dari Allah yang harus ia sampaikan kepada mereka untuk kebaikan mereka semasa hidup mereka dan sesudah mereka mati di akhirat kelak. Ia mengharapkan kaumnya mempertimbangkan dan memikirkan sungguh-sungguh apa yang ia serukan dan anjurkan agar mereka segera meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala itu dan percaya beriman kepada Allah yang Maha Esa, seraya bertaubat dan mohon ampun kepadanya atas dosa dan perbuatan syirik yang selama ini telah mereka lakukan. Allah Maha
dekat kepada mereka, mendengarkan doa mereka, dan memberi ampun kepada yang salah bila memintanya. Terperanjatlah kaum saleh mendengar seruan dan dakwah yang bagi mereka merupakan hal baru yang tidak diduga akan datang dari saudara atau anak mereka sendiri. Maka serentak ditolaklah ajakan Nabi Saleh itu. Seraya berkata mereka kepadanya, "Wahai Saleh, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas. Pikiranmu tajam dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebajikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan dari engkau sebetulnya untuk memimpin kami menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam soal-soal yang gelap bagi kami, dan menjadi andalan dan kepercayaan kami dikala kami mengalami krisis dan kesusahan. Akan tetapi segala harapan itu menjadi meleset dan kepercayaan kami kepadamu tergelincir hari ini dengan tingkah lakumu dan tindak tandukmu yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami. Apakah yang engkau serukan kepada kami? Engkau menghendaki agar kami meninggalkan persembahan kami dan nenek moyang kami, persembahan dan agama yang telah menjadi darah daging kami, menjadi bagian hidup kami sejak kami dilahirkan dan tetap akan menjadi pegangan untuk selama-lamanya. Kami sekali-kali tidak akan meninggalkannya karena seruanmu, dan kami tidak akan mengikuti ajakanmu yang sesat itu. Kami tidak mempercayai omonganmu, bahkan meragukan kenabianmu. Kami tidak akan memakai Kami tidak akan mendurhakai nenek moyang kami dengan meninggalkan persembahan mereka dan mengikuti jejakmu. Nabi Saleh memperingatkan mereka agar jangan menentangnya dan agar mengikuti ajakannya, beriman kepada Allah yang telah mengaruniai mereka rezeki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Diceritakan kepada mereka kisah kaum-kaum yang mendapat siksa dan azab dari Allah karena menentang Rasulnya dan mendustakan mereka dan mendustakan risalahnya. Hal yang serupa itu dapat terjadi di atas mereka jika mereka tidak mau menerima dakwahnya dan mendengar nasihatnya yang diberikannya secara ikhlas dan jujur sebagai seorang anggota dari keluarga besar mereka, dan yang tidak mengharapkan atau menuntut upah daripada mereka atas usahanya itu. Ia hanya menyampaikan amanah Allah yang ditugaskan kepadanya, dan Allah lah yang akan memberinya upah dan ganjaran untuk usahanya memberi pimpinan dan tuntunan kepada mereka. Sekelompok kecil dari kaum Samud yang kebanyakan terdiri dari orang-orang yang berkedudukan sosial lemah menerima dakwah Nabi Saleh dan beriman kepadanya, sedang bagian yang terbesar, terutama mereka yang tergolong orang-orang kaya dan berkedudukan, tetap bersikeras kepala dan menyombongkan diri, menolak ajakan Nabi Saleh dan mengingkari kenabiannya dan berkata kepadanya, "Wahai Saleh, kami kira bahwa engkau telah kemasukan syaitan dan terkena sihir. Engkau telah menjadi sinting dan menderita sakit gila.
Akalmu sudah berubah dan fikiranmu sudah kacau, sehingga engkau dengan tidak sadar telah mengeluarkan rupa-rupa ucapan yang tidak masuk akal dan mungkin engkau sendiri tidak memahaminya. Engkau mengaku bahwa engkau telah diutus oleh Tuhanmu sebagai Nabi dan Rasulnya. Apakah kelebihanmu di atas kami semua sehingga engkau dipilih menjadi Rasul? Padahal ada orang-orang di antara kami yang lebih patut dan lebih cakap untuk menjadi Nabi atau Rasul daripada engkau. Tujuanmu dengan obrolan dan rupa-rupa uraianmu hanyalah untuk mengejar kedudukan dan ingin diangkat menjadi kepala dan pemimpin bagi kaummu. Jika engkau merasa bahwa engkau sehat badan dan sehat pikiran dan mengaku bahwa engkau tidak mempunyai ambisi dan tujuan yang terselubung dalam dakwahmu itu, maka hentikanlah usahamu menyiarkan agama barumu dengan mencerca persembahan kami dan nenek moyangmu sendiri. Kami tidak akan mengikuti jalanmu dan meninggalkan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang tua kami lebih dahulu. Nabi Saleh menjawab, "Aku telah berulang-ulang mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mengharapkan sesuatu apapun darimu sebagai imbalan atas usahaku memberi tuntunan dan penerangan kepada kamu. Aku tidak mengharapkan upah atau mendapatkan pangkat dan kedudukan bagi usahaku ini. Yang aku lakukan semata-mata atas perintah Allah, dan daripadanya lah kelak aku harapkan balasan dan ganjaran untuk itu. Dan bagaimana aku dapat mengikutimu dan menelantarkan tugas dan amanah Tuhan kepadaku, padahal aku telah memperoleh bukti-bukti yang nyata atas kebenaran dakwahku. Janganlah sekali-kali kamu harap bahwa aku akan melanggar perintah Tuhanku dan melalaikan kewajibanku kepadanya hanya semata-mata untuk melanjutkan persembahan nenek moyang kami yang batil itu. Siapakah yang akan melindungiku dari murka dan azab Tuhan jika aku berbuat demikian? Sesungguhnya kamu hanya akan merugikan dan membinasakan aku dengan seruanmu itu." Setelah gagal dan tidak berhasil menghentikan usaha dakwahnya, Nabi Saleh dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya. Para pemimpin dan pemuka kaum Samud berusaha hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan bawah dan menengah dalam masyarakat. Mereka menantang Nabi Saleh untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Sekian dulu kisah kaum Samud di part 2. Untuk kisah mukjizat dari Nabi Saleh kita lanjut ke part 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.